Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan di mana kita diberi kesehatan untuk bernafas setiap hari. Itu yang harus kita syukuri. Tidak lupa pula salawat dan salam kita panjatkan, kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berbicaranya saya di sini, saya akan menyampaikan materi tentang pentingnya pendidikan agama untuk generasi milenial. Milenial atau sering disebut generasi Y adalah sekelompok orang yang lahir setelah generasi X. Mereka lahir pada kisaran tahun 1980 hingga 2000-an. Nah, perilaku yang pertama, generasi milenial di Indonesia sangat kecanduan internet. Dalam sehari, rata-rata generasi milenial bisa menggunakan internet dengan durasi lebih dari 7 jam dengan rentang usia tertentu. Mulai dari anak-anak, mulai dari umur 3 tahun sampai umur orang dewasa. Kedua, loyalitas generasi milenial tergolong rendah. Saat ada produk yang lebih bagus, generasi milenial dengan mudah akan berpaling. Perilaku selanjutnya yakni generasi milenial bisa bekerja dengan lebih cepat dan cerdas lantaran didukung oleh keberadaan teknologi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pendidikan agama. Nah, apa itu pendidikan agama? Pendidikan agama sangat-sangat dibutuhkan generasi milenial sekarang ini. Kenapa? Karena pendidikan agama merupakan dasar bagi seseorang melakukan kebajikan, serta menjadi pijakan dalam kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi pendidikan ini adalah seperti pondasi. Oleh sebab itu, generasi milenial harus terus dibekali dengan pendidikan agama sebagai landasan hidup yang baik untuk masa depannya. Nah, agar mereka itu tidak terjerus oleh arus modernisasi dan globalisasi yang cenderung permisif dalam hal-hal yang secara naluri dan keagamaan dibatasi. Nah, jadi untuk generasi milenial harus tetap berhati-hati. Jangan sampai terjerumus kepada modernisasi dan globalisasi yang cenderung menjebak, yang cenderung permisif dalam hal-hal secara naluri dan keagamaan dibatasi. Sehingga pentingnya pendidikan agama sebagai pembatas agar seseorang dapat mencegah diri dari melakukan keburukan dalam hidupannya. Nah, untuk itulah generasi milenial, kita khususnya para mahasiswa harus pandai-pandai memilah bahkan memilih mana sesuatu hal yang positif dan sesuatu hal yang negatif. Kemudian pendidikan agama ini juga merupakan pondasi, merupakan tiang dasar bagi terbentuknya generasi yang kuat dengan nilai-nilai spiritual, dengan nilai-nilai keagamaan, termasuk bagi generasi milenial, khususnya kita para mahasiswa. Di dalam pendidikan agama ini juga, seseorang akan diajarkan banyak sekali hal, khususnya terkait akhlak. Akhlak ini adalah hal yang nomor satu yang harus dipahami, khususnya kita para mahasiswa. Moral, etika, dan kepribadian. Selanjutnya, fenomena sebagian generasi milenial saat ini banyak sekali yang lebih senang belajar agama melalui teknologi terkini seperti internet, yang di dalamnya terdapat media sosial yang mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Contohnya seperti YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Google, dan masih banyak yang lainnya. Nah, dalam penggunaan teknologi ini, generasi milenial memungkinkan untuk mendapatkan dan melakukan banyak sekali hal-hal. Banyak sekali hal yang negatif maupun hal-hal yang positif. Sebagian generasi milenial juga sangat rentan terpapar radikalisme dan degradasi moral yang salah satunya dapat dipengaruhi dari penggunaan teknologi yang salah ataupun yang negatif.
Fenomena lain pada sebagian generasi milenial saat ini, banyak yang lebih asik bermain dengan teknologi dalam genggaman, seperti handphone contohnya. Nah, generasi milenial ini seperti sudah kecanduan dengan handphone. Bisa mereka menghabiskan waktu 1 hari, 7 jam 1 hari dalam bermain gadget atau bermain handphone. Daripada bercengkrama atau bertemu bahkan tatap muka dengan orang lain. Nah, jadi generasi milenial saat ini mereka lebih senang untuk bermain handphone 7 jam sehari daripada bertemu atau bercengkrama dengan orang lain. Bahkan di saat sedang berkumpul pun atau di saat sedang duduk bersama dengan orang lain, mereka itu generasi milenial lebih nyaman dengan handphonenya dibandingkan berbicara dengan orang yang ada di sekitar ataupun yang ada di hadapannya. Ini kenapa bisa terjadi? Karena inilah pengaruh dari teknologi tadi. Nah, jadi untuk kita generasi milenial, khususnya para mahasiswa, harus pandai memilah bahkan memilih. Dari fenomena tadi, dapat kita tarik kesimpulan dan kita ambil pelajaran bahwa pendidikan agama diperlukan dalam pembentukan akhlak, khususnya untuk generasi milenial saat ini, khususnya kita para mahasiswa, karena tujuan pendidikan agama untuk membentuk pribadi yang berakhlak mulia, sehingga begitu pentingnya pendidikan agama bagi generasi milenial dalam membentuk akhlak dan kepribadian yang baik serta mulia, agar generasi milenial tidak mudah terpengaruh hal yang negatif yang ditimbulkan oleh kecanggihan teknologi. Jadi, buat teman-teman sekalian, khususnya kita para mahasiswa, ayolah, kita boleh melek teknologi, tetapi kita juga harus pandai memilah bahkan memilih mana sesuatu yang bersifat negatif, mana sesuatu yang bersifat positif. Lakukan yang terbaik dan ambil langkah yang positif.